Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ulama-ulama Ba'alawi yang ada di Indonesia dan yang masih viral, yaitu terkait Habib Lutfi bin Yahya yang kemarin baru saja mempromosikan organisasi torekohnya di Masjid Istiqlal, namun tidak dihadiri oleh Presiden, Kapolri, dan juga petinggi TNI. Namun saya akan membahas bukan soal itu. Saya akan membahas bahwa saat ini kita dipertontonkan dengan fenomena unik, di mana orang yang tidak mumpuni dalam bidang ilmu agama, tetapi begitu kekeh dan ngototnya pengen disebut ulama, di mana Indonesia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Tapi kita dipertontonkan dengan pertunjukan orang-orang bodoh yang di situ melabeli dirinya dengan sebutan ulama, atau lebih tepatnya ulama lah. Karena lakop ulama itu kan ya untuk orang-orang yang benar-benar menguasai keilmuan. Ketika orang yang tidak menguasai satu fan ilmu tetapi berkedok di dalamnya sehingga terkesan sebagai orang yang alim, ini bukan ulama tetapi ngulama, orang yang ingin disebut ulama. Kita hidup di negara Indonesia di mana perkembangan pendidikan Islam sangat maju, di mana pondok pesantren ini puluhan ribu berdiri, baik yang besar maupun yang kecil, di mana lembaga-lembaga pendidikan Islam dasar seperti TPQ, seperti Madin, ini tersebar luas di seluruh penjuru negeri ini. Tapi lagi-lagi kita dipertontonkan dengan pertunjukan unik, di mana orang yang tidak menguasai ilmu agama tetapi bersorban, berjubah, berlagak sebagaimana tokoh ulama, bahkan membranding dirinya sebagai tokoh sufi, tokoh toreko. Ini sebuah pertunjukan yang menggelikan menurut saya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan satu ceramah dari Habib Lutfi yang salah, tentu salah ini, bahwa Habib Lutfi ceramah dengan bahasa yang menggebu-gebu, di mana wudhu, salah satu rukun wudhu adalah membasuh telinga. Itu disampaikan dengan cara yang menggebu-gebu, di mana apa tujuan dari membasuh telinga dalam wudhu, yaitu agar telinga kita terfilter dari segala berita-berita hoax,
sehingga kita tidak mudah mempercayai berita-berita yang hoax. Sebenarnya manusia pada umumnya mampu memfilter mana berita hoax dan mana berita yang asli. Lah terkait pemalsuan makam, ini bukan berita hoax dan itu benar-benar terjadi. Kemudian soal berita bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini tokoh sufi bahkan tokoh toreko yang disebut-sebut wali oleh para muhibinya, tetapi tidak pernah terdengar Habib Lutfi ngaji dengan membuka kitab kuning secara langsung. Ini juga pertunjukan yang menggelikan. Kemudian dikatakan lagi oleh para muhibinya bahwa Habib Lutfi itu benar-benar ulama. Bahkan sudah pernah mengarang kitab. Saya cari file PDF-nya, saya nggak nemu. Atau saya cari bentuk fisiknya juga, saya nggak nemu. Ini sebenarnya benar-benar sudah mengarang kitab, atau itu hanya sebagai untuk melegitimasi bahwa Habib Lutfi itu biar terlihat sebagai ulama. Karena seringnya salah dalam menyampaikan pemahaman-pemahaman agama ini, sehingga saya ragu untuk mengakui keulamaan Habib Lutfi. Dan kali ini saya akan tampilkan video di mana Habib Lutfi salah menyebut bahwa membasuh telinga ini merupakan rukun dari wudhu, di mana ketika membasuh telinga itu disebut rukun dari wudhu. Tentu ketika tidak membasuh telinga ya berarti wudhunya batal atau tidak sah. Padahal dalam kitab-kitab fikih, kita nggak usah nyebut kitab fikih yang besar, kitab fikih Safinatun Najat itu saja sudah disebutkan itu bahwa membasuh telinga itu sunnahnya wudhu. Sehingga ketika kita tinggalkan dan tidak membasuh telinga, ini ya wudhu masih tetap sah. Lah ketika Habib Lutfi mengatakan bahwa membasuh telinga itu rukun, ini satu bukti bahwa Habib Lutfi ini kurang memahami fikih. Padahal ketika orang yang sudah terbranding sebagai tokoh sufi, tokoh toreko, ini ya fikihnya tentu sudah hafal, ngelotok lah. Sangat ironis ketika orang yang mengklaim dirinya sebagai tokoh sufi dan tokoh toreko tapi fikihnya amburadul. Ini saya makin yakin bahwa Habib Lutfi itu ngulama, bukan ulama. Untuk membuktikan bahwa ceramah Habib Lutfi yang menyebutkan bahwa membasuh telinga itu merupakan rukun dari wudhu, penonton bisa lihat. Dan video ini sudah banyak dikomentari oleh para YouTuber, termasuk dikomentari oleh Gus Aziz Jazuli. Tetapi saya juga tertarik untuk mengomentarinya karena menurut saya sangat lucu ketika hal-hal yang remeh semacam ini salah diucapkan oleh tokoh yang disebut ulama sufi sedunia, mursyid toreko. Sehingga saya tertarik untuk membahasnya. Dan ini bukan membuka aib. Jadi sebuah pelajaran yang salah disampaikan, ini harus saya benarkan. Ketika ceramah Habib Lutfi ini sudah menyebar luas, maka cara membenarkannya pun dengan cara yang sama, yaitu tak sebar luas, ya melalui channel ini dan juga melalui channel-channel lain yang juga sepemahaman dengan saya. Jadi jangan dianggap bahwa orang-orang yang seringkali mengkritisi Habib Lutfi sebagai orang yang hobi membuka aib seseorang. Oh tidak membuka aib,
tetapi meluruskan ajaran agama yang salah. Bagaimana ketika kita tidak meluruskan, kemudian masyarakat awam menganggap bahwa membasuh telinga itu adalah rukun dari wudhu karena melihat video atau mendengar langsung ceramahnya Habib Lutfi. Nah ini kan fatal. Nah maka tak luruskan lewat video ini bahwa membasuh telinga itu adalah sunnahnya wudhu. Saya tidak perlu membuka kitab sebagai bukti bahwa membasuh telinga itu merupakan sunnah, karena ini pelajaran dasar. Saya yakin santri-santri dasar juga paham betul itu bahwa membasuh telinga itu merupakan sunnah. Silakan penonton lihat video ini sekitar 1 menit lebih. Setelah itu masih akan saya komentari. Apabila kita mau mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Apa namanya, mengusap sebagai apa, mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia aja lagi mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun jenage, wajib diwudhu. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah penonton melihat ceramah dari Habib Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa membasuh telinga merupakan rukun dari wudhu, tentu penonton ya akan ketawa. Atau kalau masih muhibbin, ini paling ya mengatakan wajarlah manusia itu salah. Sapolisan dan mukimat ini sukanya mencari kesalahan orang lain. Itu kalau mukimin yang komentar. Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kami ini bukan orang yang suka membuka aib seseorang. Tetapi ketika sebuah nama besar, nama tokoh ulama, orang yang sudah masyhur disebut sebagai tokoh ulama, tokoh sufi, mursyid toreko, ketika menyampaikan babakan-babakan fikih yang dasar saja salah, bagaimana kita akan menyebut bahwa itu benar-benar tokoh ulama? Sementara Indonesia adalah gudangnya santri, Indonesia adalah gudangnya kiai, Indonesia adalah negeri tinggalan Wali Songo, yang mana Wali Songo dalam membabat negeri ini, ia mengajarkan nilai-nilai Islam. Ajaran-ajaran Islam itu sudah kental di Indonesia. Nah, ketika seseorang yang membranding dirinya sebagai ulama kelas dunia, tapi seringkali salah dalam menyampaikan babakan agama, ya wajar ketika saya meragukan kealimannya, keulamaannya. Dan untuk Pak Lutfi bin Yahya ini nggak usah ngotot agar diakui sebagai ulama, karena seorang mursyid toreko, seorang yang paham betul ilmu tasawuf, ini sebuah pengakuan itu kan nggak penting. Sebuah pengakuan dari masyarakat luas ini nggak penting. Ketika sebuah pengakuan ini nggak penting, dan ketika Habib Lutfi tidak menjabat sebagai ketua torekoh di Jatman, kemudian membuat organisasi torekoh baru yang disebut Jatma, tetapi di sisi lain Habib Lutfi mengatakan bahwa kita jangan mau dipecah belah, negara Indonesia harus bersatu. Apa sebenarnya pernyataan dari Habib Lutfi tersebut? Sementara dirinya justru yang membuat perpecahan ini.
Seseorang yang pengen memajukan NU bersama-sama, seseorang yang pengen memajukan negara Indonesia, ketika tidak menjabat lagi sebagai ketua, ya kita majukan bersama. Karena syarat untuk memajukan NU ini tidak harus menjadi ketua Torekoh, atau tidak harus menjabat sebagai pengurus dalam struktural, karena itu nggak penting. Tetapi yang terpenting adalah kita selalu menjaga nilai-nilai ke-NU-an kita, bukan justru malah memecah belah. Nah, Habib Lutfi bin Yahya ini kan kacau. Dalam ceramahnya menggebu-gebu, bilang kita jangan mau dipecah belah, tetapi justru dirinya lah yang memecah belah. Untuk apa coba membuat Torekoh baru ketika Jatman sudah berdiri eksis dari dulu? Kenapa harus membuka Torekoh baru yang namanya mirip dengan Jatman, yaitu Jatma? Kemudian lambangnya itu juga menyerupai Jatman. Apa tujuannya coba? Jika bukan karena ingin memecah belah, jika bukan karena ingin pelan-pelan menguasai NU, jatuh di tangannya, jatuh di tangan Habib-Habib Ba'alawi. Jadi mulutnya ini sok suci, mulutnya kalau ngomong itu sok bersih, tapi perilakunya ini membuktikan bahwa Habib Lutfi adalah orang yang haus kedudukan, orang yang haus pengakuan, orang yang haus diakui sebagai ulama. Apakah pantas seorang yang disebut sebagai ahli Torekoh, seorang yang mengaku sebagai mursyid dari Torekoh, seseorang yang mengaku sebagai tokoh sufi sedunia, kemudian sikapnya ini mencerminkan sikap seorang yang haus dengan kedudukan, yang haus dengan kekuasaan? Nggak penting, menurut saya itu nggak penting. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Muslim di Indonesia, cerdaslah dalam mengakui keulamaan seseorang, karena memang kita itu lagi dipertontonkan dengan orang-orang yang bodoh, tapi yang menganggap dirinya sebagai alim. Kita sedang dipertontonkan dengan tokoh-tokoh lucu, di mana tidak memahami ajaran agama yang semestinya, tetapi biar diakui sebagai tokoh yang memahami agama. Sementara orang-orang alim yang betul-betul alim di Indonesia, ini jumlahnya tak terhitung. Apakah kita mau bodoh selamanya dengan menganggap seseorang yang tidak alim tapi alim, dengan menganggap seseorang yang tidak ulama tapi disebut ulama, sementara mereka atau beliau-beliau yang benar-benar alim, yang benar-benar ulama, tetapi engkau abaikan, tetapi engkau acuhkan, tetapi engkau remehkan, hanya karena tidak berjubah, hanya karena tidak bersorban. Habib Lutfi bin Yahya ini tidak bisa membaca kitab kuning. Kalaupun di rumahnya itu ada pengajian kajian kitab kuning di Kanzus Sholawat, itu Habib Lutfi hanya memberi fasilitas. Yang ngaji, yang baca kitab itu kiai setempat. Jadi saya tahu betul, wong saya Pekalongan. Artinya saya nggak jauh dari tempat tinggal Habib Lutfi. Dan menurut kabar teman-teman saya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, ini belum pernah sekalipun Habib Lutfi ngaji membaca kitab kuning di hadapan jamaahnya. Ini meragukan sekali bahwa Habib Lutfi disebut sebagai ulama yang pinter baca kitab kuning. Ya, walaupun sebuah ajaran agama ini tidak harus didapat dari cara pengkajian kitab kuning, tetapi untuk melegitimasi seseorang dengan keulamaannya, ini sebagai pembuktian awal ya harus bisa membaca kitab kuning. Tidak bisa membaca kitab kuning kemudian pengen disebut ulama, terus membranding dirinya sebagai ulama. Ya ini ulama abal-abal kalau menurut saya. Ya sehingga sering ngaco.
Wudhu, membasuh telinga dalam wudhu yang disebut sunnah dalam fikih saja disebut rukun. Demikian video kali ini tujuannya untuk membenarkan ceramah Habib Lutfi yang salah, yang sudah kadung tersebar luas, bukan untuk membuka aib seseorang, tidak, karena itu pelajaran agama. Itu pelajaran agama yang salah diungkapkan atau dinyatakan oleh seorang Habib Lutfi. Kemudian saya tahu bahwa itu tidak rukun, tetapi itu sunnah. Sehingga ya saya punya tugas untuk meluruskannya bahwa itu sunnah, tidak wajib. Kiranya cukup video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.